Marahlah setan pikulan. Saat ini aku tidak memandang nama besar atau mukamu lagi, setan darah keparat. Tidak peduli, meski kita sama-sama orang istana. Gadis itu sudah membuka kedok kedustaanmu. Dia yang dusta, bohong besar. Dusta atau tidak, tapi aku percaya omongannya dan aku dengar. Dia sendiri yang mau ikut bersamaku. Setan darah kedua mengekeh. Mulut setan pikulan komat kamit. Boleh, katanya. Silahkan bawa gadis itu, tapi begitu tanganmu menyentuh tubuhnya, kepalamu akan hancur lebih dulu. Setan darah kedua tertawa bergelak. Nama besar setan pikulan memang sudah lama kami dengar, tapi hendak menantang 3 setan darah yang kesohor, sama saja seperti bidu kecil yang hendak melawan gelombang sebesar gunung. Kini setan pikulan yang tertawa mengekeh. Orang sombong memang terlalu sering lupa diri. Kita, walau bagaimanapun, masih sama-sama manusia. Aku bukan biduk dan kalian bukan gunung. Bicara jangan ngaco, agaknya. Jalan kekerasan tak bisa dihindarkan, setan pikulan, kata setan darah ketiga, sambil usut-usut lengan jubahnya. Kukira demikian, lagi pula memang sudah sejak lama aku ingin membuktikan sampai di mana kehebatan nama 3 setan darah itu. Jangan-jangan cuma bangsa kroco, bau terasi saja, apalagi sekarang cuma ada 2 orang. Kita akan saksikan siapa yang kroco manusia buruk, sahut setan darah kedua. Dia berpaling pada kawannya dan berkata, kau lepaskan totokan gadis itu, biar aku yang kasih pelajaran pada manusia jenis kecoa ini. Setan darah ketiga melompat ke arah tempat tidur. 2 jari tangannya siap untuk melepaskan totokan di tubuh Sekar. Tapi dari samping setan pikulan tidak tinggal diam. Tubuhnya yang kate melesat ke depan. 1 tendangan yang dahsyat dilancarkan ke arah tangan setan darah ketiga. Tentu saja setan darah ketiga tidak mau ambil risiko. Hancur tangannya. Cepat-cepat dia tarik pulang tangannya, menggeser kaki dan kepuskan tak lengan jubahnya ke sebelah kiri. Selarik sinar merah menyambar ke arah selangkangan setan pikulan. Ini adalah satu serangan yang benar-benar mematikan, tapi si Kate, kepala gundul, bukan manusia kemarin. Dia membentak dan melompat ke atas. Dari atas dia kirimkan 1 jotosan dan 1 tendangan. Setan darah ketiga merunduk sementara sinar pukulannya tadi telah melanda dan menghancurkan tembok kamar. Di ruang sebelah terdengar pekikan beberapa orang perempuan. Serangan gencar setan pikulan menjadi batal sewaktu dari samping setan darah kedua tusukkan 2 jari tangannya ke rusuk. Setan pikulan yang tahu betul kehebatan 2 jari itu cepat menghindar dan sekaligus 2 tangannya dipukulkan ke depan. Setan darah kedua cepat-cepat buang diri ke samping ketika melihat 2 gelombang angin hitam keluar dari jotosan-jotosan lawannya. Ilmu pukulan sepasang tinju hitammu tiada berguna terhadapku, manusia buruk, ejek setan darah kedua. Sementara kawannya baku hantam dengan setan pikulan, setan darah ketiga pergunakan kesempatan untuk membebaskan Sekar dari totokan. Namun kali yang kedua ini pun tidak berhasil, karena saat itu setan pikulan sudah menyambar senjatanya yang ampuh, yang menyebabkan dia sampai dijuluki si setan pikulan dalam dunia persilatan. Senjatanya itu bukan adalah sebuah pikulan dari bambu, meskipun dari bambu, tapi karena merupakan senjata sakti, maka kekuatannya lebih hebat dari baja. Setan darah ketiga cepat-cepat buang diri ke samping sewaktu ujung pikulan menusuk ke kepalanya. Setan
darah kedua mengumel, tolol makinnya. Lepaskan dia dengan totokan jarak jauh. Habis berkata begitu, setan darah kedua segera keluarkan senjatanya, yaitu sepasang dada. Dalam ilmu mengentengi tubuh dan tenaga dalam serta kegesitan bergerak, setan pikulan tidak di bawah kedua setan darah itu. Apalagi saat itu pikulan saktinya sudah berada di tangan, namun menghadapi dua lawan yang berada dalam jarak terpisah, di mana dia mesti pula melindungi Sekar agar jangan sampai gadis itu berhasil dibebaskan lawan dari totokannya. Maka ini adalah satu hal yang cukup menyulitkan bagi si setan pikulan. Setiap saat dia harus membagi serangan pada kedua lawan dan melindungi Sekar. Setan pikulan putar senjatanya laksana kitiran. Pikulan itu dimainkan dalam jurus-jurus silatoya. Angin deras dan suara mengaung memenuhi kamar itu. Namun senjata lawan yang dihadapi setan pikulan bukan pula senjata biasa. Bagaimanapun dia mempercepat gerakannya dan mendesak setan darah kedua dengan hebat. Namun pada jurus ke-19, setan pikulan tak berhasil menghalangi setan darah ketiga melepaskan satu pukulan tangan kosong jarak jauh yang membuat terlepasnya totokan di tubuh Sekar. Begitu bebas, secepat kilat gadis itu merapikan pakaiannya. Saudari, kau menghindar ke sudut sana. Tunggu sampai kami membereskan monyet kompet ini, kata setan darah kedua. Sekar merasa syukur bahwa kehasutannya termakan oleh kedua setan darah, sehingga kini dia lepas dari totokan. Dia tahu, baik setan pikulan maupun manusia-manusia bermuka dan berjubah merah itu tiada beda satu sama lain. Dia berpikir-pikir, apakah akan masuk gelanggang pertempuran untuk turut mengeroyok setan pikulan yang telah membuat kekejian terhadapnya, atau lebih baik menyingkir dari situ sebelum timbul pula urusan baru dengan manusia-manusia iblis bermuka merah itu. Si gadis mengambil keputusan yang terakhir. Apalagi dia ingat bahwa sewaktu dibawa lari oleh setan pikulan dari gedung kediaman tiga setan darah tadi, sahabatnya Wiro Sableng masih tertinggal di sana, dikurung dalam ruang batu karang. Maka gadis ini cepat-cepat melompat ke pintu. Namun apa lacur, bersama dengan itu sesosok tubuh melompat pula dari luar dan cepat berhadap-hadapan dengan Sekar di ambang pintu itu. Manusia ini berambut gondrong, bermuka dan berjubah merah, persis seperti yang dikenakan dua orang setan darah yang tengah bertempur di dalam kamar. Pasti tidak, manusia ini adalah kawan dari dua setan darah lainnya. Itu pikir Sekar. Di lain pihak, manusia yang berdiri di ambang pintu yang memang setan darah pertama adanya menduga keras bahwa Sekar adalah perempuan yang tadi terlihat dilarikan oleh setan pikulan dari gedungnya. Meskipun dia tertarik sekali akan kecantikan si gadis di hadapannya, namun saat itu setan darah pertama masih diliputi kemarahan yang meluap, yaitu sesudah dia menyaksikan kerusakan-kerusakan di gedungnya, serta dibikin seperti main-main sewaktu bertempur melawan pendekar 212. Kalian tolol semua, bentak setan darah pertama sewaktu menyaksikan dua kawannya yang mengeroyok setan pikulan, tapi mendapat tekanan-tekanan yang hebat, bahkan sesungguhnya sudah mulai terdesak. Menghadapi si kate keling ini saja tidak mampu. Di saat itu setan pikulan mengamuk dengan hebatnya. Senjatanya yang bersiur-siur, dua ujung pikulan menyambar dan memapas, kadang-kadang menusuk ganas dalam jurus-jurus gencar yang penuh dengan tipu-tipu yang membahayakan keselamatan kedua setan darah.
Mendengar bentakan setan darah pertama, setan darah ketiga segera cabut sepasang goloknya. Pertempuran dalam kamar itu bertambah hebat. Tapi sepasang mata setan darah pertama bisa melihat bahwa kedua kampretnya itu masih berada di bawah angin. Sikate kepala gundul berkelebat ganas hampir tak kelihatan. Pikulannya menderu-deru, bahkan anginnya sampai mengibar-ngibarkan jubah yang dipakainya. Tanpa tunggu lebih lama, setan darah pertama segera bergerak ke tengah ruangan. Kesempatan ini lekas dipergunakan oleh Sekar untuk meninggalkan tempat itu. Tapi setan darah pertama berseru, "Hei gadis manis, tunggu dulu. Kau mau kemana?" Sekar tak menyahuti, malah tancap gas larikan diri. Tapi satu sambaran angin menyapu kedua kakinya, membuat kaki gadis itu menjadi kaku tegang dan laksana dipakukan ke lantai. Tak dapat bergerak lagi. Setan darah pertama telah melepaskan totokan jarak jauh yang lihai sekali. Sekar sendiri tak tahu kalau dirinya akan diserang dari belakang. Begitu rupa, maka kini dia terpaksa tegak di lantai tak berdaya. Dikerahkannya tenaga dalamnya ke kaki untuk membiarkan totokan setan darah pertama, tapi sia-sia belaka. "Tahan dulu, aku mau bicara," setan darah pertama berseru. Kedua orang kawannya segera melompat ke tepi kamar dengan pandangan berapi-api. Setan darah pertama memandang pada setan pikul. "Munding Sura, kaukah yang membuat keonaran di tempatku?" Munding Sura alias setan pikulan tertawa tawar. "Kau dan dua kampratmu ini sama saja menuduh seenaknya. Kau kira..." "Setan darah pertama," ujar setan darah kedua, "kita tak perlu banyak bicara dengan kunyuk hitam ini. Kami sudah tahu memang dia sengaja mencari urusan terhadap kita. Dia telah menyelundup ke tempat kita." Setan pikulan tertawa lagi. "Tentu saja nyalimu tambah besar karena satu kampratmu telah datang lagi ke sini," katanya. "Sebelum terlambat, apakah kalian masih mau meneruskan urusan gila ini?" "Kunyuk hitam," hardik setan darah pertama. "Tiga setan darah tak pernah bikin urusan setengah-setengah. Kawan-kawan, bersiap membentuk barisan 3 bayangan siluman." Maka 3 setan darah pun segera membentuk barisan yang sangat diandalkan mereka itu. Di lain pihak, setan pikulan yang sudah memaklumi kehebatan ilmu silat lawan-lawannya itu segera pasang kuda-kuda baru. Dan sebelum barisan 3 bayangan siluman bergerak, setan pikulan sudah berteriak keras dan berkelebat bersama senjatanya. Setan darah pertama bergeser ke samping, menggerakkan sambaran senjata setan pikulan yang melanda ke arah pinggangnya. Manusia bermuka merah ini kemudian merunduk dengan cepat dan kirimkan serangan berantai ke arah kedua kaki lawan. Setan darah ketiga melesat ke atas, menukik lagi dan laksana seekor burung elang, tiada hentinya melancarkan pukulan-pukulan maut ke kepala setan pikulan. Barisan 3 bayangan siluman ini memang cukup terkenal di kalangan tokoh-tokoh kota raja. Setan pikulan sendiri juga sudah tahu, tapi baru kali ini menyaksikannya, dan di saat itu dirinya pula yang menjadi bulan-bulanan. Namun setan pikulan bukan tokoh silat kemarin. Tubuhnya berkelebat laksana bayang-bayang menerobos dan mengelak di antara hujan serangan lawan, sedang senjatanya menderu kian kemari. Kegesitan ditambah dengan keampuhan jurus-jurus silat yang dimainkannya banyak sekali menolong setan pikulan, sehingga meski dikeroyok 3 dalam 10 jurus, dia masih bisa bertahan bahkan 2-3 kali berturut-turut
membagi serangan pada ketiga lawannya. Lambat laun 3 setan darah dibikin sibuk. Barisan 3 bayangan siluman tiada berarti lagi. Ketiganya kini mulai terdesak. Setan darah pertama memaki dalam hati. Untung saja pertempuran itu tidak terjadi di tempat terbuka, tidak disaksikan umum. Kalau saja orang luar tahu, pasti nama besar 3 setan darah akan menjadi luntur. Setan darah pertama keluarkan sepasang tombak bermata 2 dari balik jubahnya. Melihat ini, 2 setan darah yang lain yang tadi sewaktu membentuk 3 bayangan siluman telah memasukkan senjata mereka. Kini segera pula mengeluarkan senjata masing-masing kembali. Setan pikulan kertakkan rahang. 3 pasang senjata di tangan musuh-musuhnya itu adalah senjata-senjata mustika sakti. Dia bersangsi, apakah kini dia akan sanggup menghadapi manusia-manusia bermuka merah itu. Setan pikulan coba memancing dengan ucapan agar musuhnya tidak bertempur secara mengeroyok. Maka dia pun berkata, nama 3 setan darah memang kesohor, tapi hari ini aku sendiri menyaksikan bahwa mereka cuma bangsa bunglon-bunglon, bernyali rendah, bangsa pengecut, kelas wahid, tokoh-tokoh silat yang beraninya main keroyok. Mengocehlah seenakmu manusia kontet, sebentar lagi gadaku ini akan membuat otakmu bertaburan. Artik setan darah kedua seraya putar-putarkan gadanya. Setan darah pertama, tunjukkanlah bahwa kau bukan seorang pengecut. Mari kita bertempur 1 lawan 1 sampai 1000 jurus. Setan darah pertama tertawa gelak-gelak. Sampai 1000 jurus katamu, 3 jurus pun kau belum tentu bisa bertahan manusia kecoa. Betapa memalukan kalau dunia persilatan mengetahui bahwa 3 setan darah beraninya cuma main keroyok, persis macam anjing-anjing kurap yang mengeroyok seekor kucing yang ditakutinya. Marahlah setan darah pertama mendengar sajian anjing kurap itu. Dia berikan isyarat pada 2 kawannya. Serentak dengan itu, ketiganya segera menyerbu setan pikulan. 6 senjata laksana taburan hujan menderu mencari sasaran di tubuh setan pikulan. Yang dikeroyok mempertahankan diri dengan sebat. 10 jurus berlalu, keringat telah membasahi tubuh setan pikulan yang cuma mengenakan cawat itu. Gerakan dan putaran pikulannya semakin cepat. Namun sesungguhnya daya pertahanan manusia ini jurus demi jurus semakin melemah. Beberapa kali ujung-ujung pikulannya beradu dengan salah satu senjata lawan, membuat senjata itu kadang-kadang hampir terlepas dari genggamannya yang licin oleh keringat. Hahaha. Sampai berapa lama lagi kau akan sanggup bertahan? Munting Sura mengejek setan darah pertama. Sampai batok kepalamu hancur oleh ujung senjataku ini, sahut setan pikulan seraya tusukkan ujung pikulannya ke kepala lawan. Setan darah pertama sampokkan tombaknya yang di tangan kanan untuk menangkis, tapi senjata lawan berputar cepat. Dan kini ujung yang lain menotok ke dadanya dengan cepat, sangat cepat. Setan darah pertama kertakkan rahang. Dia bersurut 1 langkah dan dibantu oleh setan kedua. Keduanya menangkis serangan setan pikulan. Ketiga senjata bentrokan satu sama lain, mengeluarkan suara keras. 3 tangan bergetar begitu senjatanya membentur senjata lawan. Setan darah pertama cepat pergunakan ujung tombaknya yang bermata 2 untuk menjepit ujung pikulan. Dia berhasil. Segera tombak hendak diputarnya, tapi setan pikulan tidak bodoh. Pikulannya digerakkannya dari atas ke bawah. Ujung yang lain menderu ke bawah perut setan darah pertama.
Di saat yang sama pula, setan pikulan melompat ke atas karena kedua kakinya ke atas. Genap 20 jurus sudah, setan pikulan benar-benar sudah mandi keringat. Tiba-tiba dia menjerit keras. Senjatanya menyapu membuat satu lingkaran. Sedang dari balik cawatnya dikeluarkan sejenis senjata rahasia berbentuk paku rebana. "Awas paku rebana!" teriak setan darah pertama. 3 setan darah masing-masing kebutkan lengan jubah mereka. Sinar merah yang keluar dari ujung lengan jubah itu membuat mental 9 buah paku-paku rebana yang dilepaskan setan pikulan. "Licik," maki setan darah pertama. "Kalian kunyuk-kunyuk muka merah yang pengecut kelas wahid," semprot setan pikulan. Dan kembali diputarnya senjatanya dengan cepat, namun serangan-serangannya tiada berarti. Daya tahannya semakin kendur. Pada jurus ke-29, kedua ujung senjatanya sekaligus beradu dengan gada serta tombak lawan. Di detik itu pula, sepasang golok setan darah ketiga membabat dari atas ke bawah, hendak menetak pangkal lehernya dari 2 jurusan. Tak ada cara lain yang paling baik untuk menghindarkan diri daripada menjatuhkan badan ke bawah. Dan memang inilah yang dilakukan oleh si Kate Munding Sora. Sambil jatuhkan diri, manusia yang berjuluk setan pikulan ini kirimkan satu tendangan ke arah bawah perut setan darah ketiga. Setan darah ketiga kelewat yakin bahwa pacokan sepasang goloknya akan berhasil sehingga dia melupakan pertahanan dirinya sendiri. Kecepatan turun golok-golok itu tak dapat mendahului kecepatan jatuhnya tubuh setan pikulan. Golok setan darah ketiga beradu satu sama lain, sebaliknya tendangan setan pikulan cuma sedikit saja dapat dilaksanakannya. Tendangan setan pikulan mendarat di pinggul kiri setan darah ketiga. Manusia ini terpelanting beberapa tombak dan untuk beberapa lamanya tergelimpang di tanah kamar. Di lantai kamar merintih kesakitan. Meski berhasil mengelakkan serangan golok-golok maut tadi dan membuat setan darah ketiga melingkar di lantai, namun posisi setan pikulan sendiri di saat itu tidak menguntungkan sama sekali. Salah satu ujung pikulannya telah dicepit sepasang tombak bermata 2. Dan dalam keadaan tubuh masih membungkuk di lantai begitu rupa, sukar bagi setan pikulan untuk melepaskan jepitan senjata lawan atas senjatanya. Hanya ada 2 keputusan yang harus diambil oleh setan pikulan: melepaskan senjatanya atau memutar pikulan itu sambil mengerahkan tenaga dalam. Setan pikulan merasa lebih baik memutar senjatanya sekalipun pikulan itu akan patah daripada menyerahkan senjata tersebut mentah-mentah ke tangan lawan. Setan pikulan gerakkan kedua tangannya. Krak! Pikulannya benar-benar patah. Gedebah bagi setan pikulan. Setan pikulan mengeluh tinggi, tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang, tersandar ke dinding lalu melosoh duduk ke lantai, muntahkan darah segar, mukanya menjadi pucat laksana kain kafan dan nafasnya megap-megap. Setan darah pertama tertawa terkekeh-kekeh. Perlahan-lahan dia melangkah mendekati setan pikulan. Hahaha. Nyatanya memang kau cuma manusia jenis kecoa. Apakah saat ini kau masih sanggup memperlihatkan kehebatanmu, ha? Setan alas mampuslah, teriak setan pikulan. Tangan kanannya memukul ke depan. Seberkas sinar hitam menyambar ke arah setan darah pertama, membuat manusia muka merah ini memaki dan cepat-cepat menghindar ke samping. Setan pikulan sendiri kembali muntahkan darah segar. Dengan beringas, setan darah pertama angkat salah satu tombaknya tinggi-tinggi.
siap untuk ditancapkan ke batok kepala setan pikulan. Tunggu dulu, setan darah ketiga berseru. Penasaran, setan darah pertama membentak. Tunggu apa lagi, sompret? Kematian yang begitu cepat terlalu bagus baginya. Setan darah pertama. Kau punya rencana apa? Kau bisa merasakan dan membayangkan bagaimana seorang jago silat yang ditakuti cacat seumur hidup tak bisa lagi memainkan silat dan ilmu kesaktiannya. Cacat seumur hidup lebih mengerikan dari kematian, sobat. Cepat bilang terus terang rencanamu, tugas setan darah pertama penasaran. Setan darah ketiga tertawa sedingin es. Dia melangkah ke hadapan setan pikulan yang bersandar di dinding antara sadar dan tiada. Inilah rencanaku, setan darah pertama, seru setan darah ketiga. Serentak dengan itu, sepasang goloknya berkelebat. Ceras! Buntunglah kedua tangan setan pikulan. Darah muncrat. Setan pikulan meraung keras, lalu rubuh di lantai bermandikan darah. Setan darah ketiga tertawa panjang-panjang. Dia memandang pada kedua koleganya dan berkata, dia akan hidup terus, tapi hidupnya akan dirongrong oleh rasa kenyarian, dendam kesumat yang membara. Namun tak satu apapun yang akan bisa dilakukannya, karena dia cacat selama-lamanya. Meledaklah tawa tiga setan darah itu. Setan darah pertama menepuk-nepuk bahu setan darah ketiga. Betul sekali katamu. Dia tidak mampus, tapi hidupnya lebih mengerikan daripada benar-benar mampus. Sekarang mari kita tinggalkan tempat sialan ini. Di luar ada seorang gadis jelita menunggu kita. Kita bawa dia ke gedung dan suruh dia membuka bajunya satu demi satu. Kalau tidak mau, kita yang tolong membukanya. Suara tertawa ketiga manusia itu meledak lagi di dalam kamar itu. Ketiganya menuju ke pintu. Setan darah pertama tanpa banyak bicarita segera menotok tubuh Sekar, sehingga tubuh gadis ini kaku tegang, tak bisa bergerak, tak bisa buka suara. Tiba-tiba setan darah kedua hentikan langkah. Tunggu dulu, katanya. Kita semua tahu di rumah ini setan pikulan punya banyak perempuan peliharaan, cantik-cantik. Di mana mereka semua? Setan darah pertama memanggul tubuh Sekar, kerenyitkan kening. Terserah kalau kau mau cari perempuan-perempuan itu. Aku tetap yang ini, kata setan darah pertama pula kemudian. Setan darah kedua memandang pada kamretnya yang seorang lagi. Kau bagaimana, tanyanya. Aku tetap tinggal bersamamu di sini, jawab setan darah ketiga. Setan darah pertama tertawa. Puaskan dirimu di sini, sobat-sobat. Tapi jangan lupa untuk datang ke gedung kita. Kita masih ada tugas mencari Pranajaya, anak si Wijaya Keparat itu. Kedua setan darah anggukkan kepala. Begitu setan darah pertama berlaru bersama Sekar, mereka segera memeriksa kamar-kamar di dalam rumah itu. Dalam kamar yang paling belakang akhirnya mereka menemukan juga perempuan-perempuan peliharaan setan pikulan. Semuanya masih muda-muda dan berparas rata-rata cantik, bertubuh montok mulat. Kedua setan darah berdiri di ambang pintu, memandang kepada mereka dengan hidung kembang kempis dan mata bersinar-sinar. Perempuan-perempuan muda itu berjumlah 4 orang semuanya. Mereka memandang dengan ketakutan pada manusia-manusia di ambang pintu itu. Setan darah kedua menyengir. Kalian tak usah takut pada kami. Kami jauh lebih baik daripada si kate kepala gundul itu. Setan darah ketiga yang sudah tak sabaran berbisik. Masing-masing kita kebagian 2 orang. Kau pilih yang mana?
Setan darah kedua meneliti sebentar lalu menjawab, yang baju ungu dan baju biru itu. Sompret, kau pilih yang cantik semua, desis setan darah ketiga. Begini saja, kau boleh ambil si baju ungu dan salah seorang lainnya. Aku si baju biru dan satu orang lainnya pula, atau sebaliknya. Baik, setan darah kedua mengangguk. Dia melompat ke depan. 4 perempuan itu menjerit. Setan darah kedua segera merangkul perempuan baju ungu dan salah seorang kawannya, sedang setan darah ketiga menarik si baju biru bersama kawannya yang keempat. Di sini saja sobat, tanya setan darah kedua. Sinting kau pindah ke kamar sebelah sana. Dengan tertawa-tawa, setan darah kedua memboyong 2 orang perempuan cantik itu dan membawanya ke kamar sebelah. Pendekar 212 Wiro Sableng membawa Pranajaya keluar kota raja sebelah tenggara. Dia berhenti di tepi sebuah telaga dan membaringkan tubuh pemuda itu di atas rerumputan. Dia sudah sejak lama siuman, tapi keadaannya masih menyedihkan. Wiro mengernyit, memberikan sebuah pil lagi kepada pemuda itu, kemudian menyandarkannya ke sebatang pohon. Dengan sehelai sapu tangan yang sudah dibasahkan dengan air telaga, dibersihkannya seluruh luka-luka di tubuh Pranajaya. Setengah jam kemudian, disuruhnya pemuda itu mengatur jalan nafas serta darah. Ketika disuruhnya mengatur tenaga dalam, Pranajaya masih tak mampu. Wiro Sableng berlutut di belakang pemuda itu. Kedua telapak tangannya ditempelkannya di punggung pemuda itu. Lalu perlahan-lahan Wiro mulai alirkan tenaga dalamnya. 5 menit kemudian, coba kerahkan lagi, kata Wiro. Pranajaya kerahkan tenaga dalamnya, memusatkannya ke pertengahan perut. Dia berhasil dan berseru gembira. Wiro, tenaga dalamku telah pulih. Murid Empu Blorok ini melompat ke udara berjungkir balik beberapa kali, lalu turun kembali dengan kedua kaki lebih dahulu mencapai tanah. Gerakan dan ilmu mengentengi tubuhmu hebat sekali, Prana, puji Wiro. Pranajaya tersenyum jumawa. Ini semua adalah berkat pertolonganmu. Kalau kau tidak ada, pasti aku sudah mampus. Aku berhutang budi dan berhutang nyawa padamu. Wiro Sableng bersiul. Hutang budi dan hutang nyawa itu sebenarnya tak ada di dunia ini, saudara Prana, sahut Wiro Sableng. Kau tahu, budi baik itu Tuhan yang memasukkannya ke dalam hati nurani kita. Dan nyawa itu Tuhan yang punya. Jadi kepada Tuhanlah kita semua berhutang. Pranajaya tertawa. Walau bagaimanapun aku tetap merasa berhutang besar sekali padamu. Kuharap Tuhan memanjangkan umurku dan bisa membalas semua pertolonganmu. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepalanya, ditepuknya bahu Prana dan berkata, di samping nasib baik dan pertolongan Tuhan, tentunya kau seorang tokoh silat yang sakti, Prana. Aku cuma manusia biasa saja, pemuda gunung yang tak tahu apa-apa, jawab Pranajaya merendahkan diri. Wiro tertawa. Seorang pemuda gunung yang dogel pasti sudah mampus diseret dengan kuda. Kau tidak dan masih hidup. Prana angkat bahu. Sekarang terangkan kenapa sampai kau mengalami nasib demikian, kata Wiro Sableng pula. Aku dilepas oleh guruku untuk mencari 3 setan darah. Mereka telah membunuh bapakku dan salah seorang dari mereka membacok buntung lengan kiriku ini. Di samping itu, Empu Blorok juga menugaskanku mencari senjata mustika miliknya yang dicuri oleh seorang sahabatnya bernama Bagaspati.
Senjata apa yang dicuri itu? Kepingin tahu Wiro. Sebuah cambuk bernama cambuk api angin. Namanya hebat, pasti itu senjata dahsyat sekali, kata Wiro. Kau sudah tahu di mana itu si Bagaspati bercokol? Tanya Wiro kemudian. Pranajaya mengangguk. Di Pulau Seribu Maut, jawab pemuda tangan buntung itu. Pulau Seribu Maut, di mana itu? Aku tak pernah dengar. Menurut guruku terletak di ujung timur Pulau Jawa, cukup jauh dari sini, kata Wiro. Pranajaya mengangguk lagi. Aku bernasib sial, katanya. 3 setan darah ternyata sangat tinggi ilmunya, dan belum apa-apa, aku sudah kena disikat mereka. Tapi demi arwah ayah, sampai serahkan jiwaku pun, aku tetap mesti bisa membereskan ketiga bangsat itu. Pranajaya berdiri dari duduknya. Kau mau kemana? Tanya Wiro. Kembali ke kota raja untuk mencari 3 setan darah. Wiro berdiri pula. Dengan pakaian macam ini, kau mau masuk ke kota raja? Prana memandang ke dirinya. Seluruh pakaian birunya sudah hancur robek-robek, kotor oleh darah dan debu. Pemuda ini menggigit bibir. Wiro tertawa. Aku ada 1 setel persediaan pakaian, katanya. Dari balik punggungnya pendekar 212 mengeluarkan sebuntal pakaian. Ini pakailah. Wiro melemparkan pakaian itu. Prana menyambutnya. Terima kasih, kata pemuda ini, lalu cepat-cepat berganti pakaian di balik semak belukar. Aku juga akan ke kota raja, kata Wiro. Seorang sahabatku lenyap tak tentu, entah kemana. Aku mesti cari dia. Kalau begitu kita pergi sama-sama, ujar Pranajaya. 3 setan darah mesti mampus di tanganku. Murid Empu Bloro ini kepalkan tinju kanannya. Salah seorang dari mereka telah merampas pedang warisan guruku. Mereka mesti benar-benar mampus. Wiro menepuk bahu Pranajaya. Sudah sobat, mari kita berangkat. Kedua pendekar itu meninggalkan telaga. Dengan ilmu lari cepat masing-masing keduanya menuju kembali ke kota raja. Di saat itu matahari telah menggelincir ke ufuk barat. Diam-diam Pranajaya memperhatikan gerak dan cara lari Wiro Sableng. Pemuda ini bermata tajam dan berpikiran cerdas. Dia segera mengetahui kalau saat itu Wiro hanya mengeluarkan setengah bagian saja dari kecepatan ilmu larinya. Sedang dia sendiri sudah mempergunakan keseluruhan kecepatan ilmu lari warisan Empu Bloro. Jika Wiro mau, pastilah dia akan ketinggalan jauh di belakang. Diam-diam Pranajaya membatin siapa dan murid guru sakti dari manakah sesungguhnya Wiro. Empu Bloro pernah menerangkan tentang tokoh-tokoh silat ternama di rimba persilapan, tapi tak pernah menyebut-nyebut seorang pendekar muda bernama Wiro. Dalam berpikir dan berlari itu, akhirnya mereka telah sampai di pintu gerbang kota raja. Wiro Sableng memperlambat larinya. Kulihat ada kelainan di pintu gerbang saat ini, kata Wiro. Pranajaya memperhatikan ke arah pintu gerbang. Apa yang diucapkan Wiro memang betul. Pada pintu gerbang kota raja kelihatan 10 orang pengawal, padahal sebelumnya cuma ada 2 orang yang berdiri di situ. Aku mendapat firasat mereka hendak membuat urusan dengan kita, kata Pranajaya. Kita lihat saja. Jika betul, tak usah ragu-ragu untuk memberi sedikit hajaran pada mereka, Prana. Begitu sampai di pintu gerbang kerajaan, ke-10 pengawal pintu gerbang berjejer rapi, masing-masing memalangkan tombak.
Salah seorang dari mereka maju membentak, "Berhenti!" Wiro Sableng dan Pranajaya hentikan lari masing-masing. Mereka memperhatikan rata-rata tampang pengawal-pengawal itu bengis semua. Yang tadi membentak berpaling pada salah seorang kawannya dan bertanya, "Apakah ini kunyuk-kunyuk yang tadi kau lihat melarikan diri dari kota raja?" Pengawal yang ditanya mengangguk. Meski sudah berganti pakaian, namun pengawal itu masih dapat mengenali Pranajaya dan juga Wiro Sableng. Pengawal yang tadi bertanya palingkan kepala kembali dan Wiro serta Prana. Dia segera hendak buka mulut berikan perintah, namun Wiro Sableng dengan cengar-cengir mendahului. "Pengawal, omongmu seenaknya saja. Kau kira kami ini apa pakai memakai kunyuk segala? Coba kacakan mukamu di telapak kakiku ini dulu, baru nanti kau tahu apa kami yang kunyuk atau kau yang monyet." Habis berkata begitu, Wiro Sableng angkat tinggi-tinggi kaki kanannya dan diajukan tepat-tepat ke muka si pengawal yang tadi memaki. Tentu saja marah pengawal ini bukan alang kepalang. "Bangsa terdedah, kau lebih pantas mampus daripada ditangkap hidup-hidup." Pengawal ini secepat kilat tusukan tombaknya kepada Wiro Sableng. Pendekar 212 ganda tertawa. "Sompret," makinya kemudian. "Orang suruh berkaca malah menyerang. Ini makan kakiku." Hampir tak kelihatan bagaimana cepatnya gerakan kaki murid Eyang Sinto Gendeng itu. Tahu-tahu tendangannya sudah mendarat di dagu si pengawal. Pengawal itu terpelanting jatuh. Tombaknya mental, mulutnya berdarah, dan tubuhnya melingkar di muka pintu gerbang. Tanpa kabarkan diri, melihat ini, 9 pengawal lainnya segera menyebar mengurung.